Kalau sifat paling mirip Ethan Salim. Mirip sekali sama papa. Bagian apa itu Bu yang paling mirip ke sifatnya Bu? Bagaimana ibu menghadapi momen sulit dalam membesarkan saya. Thank you for always being a good mother. Oke, thank you for speaking. Oke, thank you. You're welcome. Hai guys, jadi hari ini kita ada konten Q&A. Jadi ini ada list pertanyaan yang nanti anak-anak mau tanyain ke aku yang akan aku jawab. Jadi sekarang mulai pertanyaan pertama dari Vanessa. Vanessa ambil. Apa pertanyaannya? Siapa yang paling nakal di rumah? Yang paling nakal di rumah Ethan Salim. Paling susah disuruh bangun sekolah, suruh mandi, gitu. Suka ngamuk-ngamuk, tapi sekarang udah tambah pinter. Itu jawabannya. Kita Salim. Next question, Ethan Salim. No. Baca, ayo. No. No, not that one. No, you have to take no. Naik atas, ya. Why? Baca. Siapa di antara kami yang paling mirip ayah? Urutan dari yang tidak mirip sampai mirip. Oh, yang paling mirip kalau dari muka ya, paling mirip ini. Wayne, udah kayak fotokopian. Wayne paling mirip, kedua Ethan, ketiga Vanessa, terakhir Sean. Sean kata orang paling mirip sama aku. Apa itu fisik, sifat atau apa Bu? Dari fisik, kalau dari fisik paling mirip Wayne. Ini fotonya pas pas kecilnya sama papanya. Sama nih fotonya pas bayi, pas kecilnya, umur segininya kalau dibandingin mirip banget. Nah kalau ya Ethan juga mirip. Kalau sifat paling mirip Ethan Salim. Mirip sekali sama papa. Bagian apa itu Bu yang paling mirip ke sifatnya Bu? Paling mirip apa? Suka makan snack-snack sembarangan. Terus nggak suka, kurang suka sekolah. Kalau sekolah ngamuk-ngamuk. Ya kan? Terus tapi suka sport, suka mobil banget. Jadi sampai mobil-mobil yang nggak lumrah aja dia bisa tahu itu mobil apa, jenis apa gitu. Jadi kalau ngomongin mobil sama bapaknya udah kayak orang lagi pacaran gitu. Next question dari Vanessa lagi. Apa yang bikin ibu marah dengan sikap kami? Yang paling marah itu kalau lesnya lagi di les susah, terus di les tidur, itu yang paling marah. Siapa itu? Ya di les tidur sampai udah lesnya tutup, baru akhirnya dia dipulangin. Itulah siapa yang merasa, nah itu yang angkat tangan itu. Jadi satu tempat les udah pada pulang, tinggal dia sendiri. Bagaimana ibu menghadapi momen sulit dalam membesarkan saya? Oh, bagaimana ibu menghadapi momen sulit dalam membesarkan saya? Ya harus banyak sabar gitu ya. Ya aku juga kebawa emosi kalau anak-anak lagi nakal terus ribut seharian, apalagi terus ada salah satu yang lagi sakit gitu. Jadi semuanya tumpuk jadi satu. Cuma balik lagi aku ingat-ingat kalau maksudnya anak-anak itu berkah terbesar di hidup aku. Jadi lihat anak-anak sehat, harusnya aku bersyukur. Jadinya bisa belajar lebih sabar lagi ngadepin anak-anak gitu, karena ya namanya juga anak-anak ya memang begitu. Jadinya kita orang tua yang harus lebih sabar. Okay, next question, Vanessa. Apa hal yang ingin ibu ajarkan kepada kami yang menurut ibu paling penting? Kalau aku mau ngajarin yang paling penting itu prinsip hidup. Jadi harus tahu bisa bedain mana yang baik, mana yang enggak, mana yang benar, mana yang salah. Jadi dimanapun berada, mau nanti jauh dari keluarga atau ada sekolah luar negeri,
pergaulannya seperti apa, tetap nggak terbawa arus gitu. Jadi tetap punya pegangan, saya bisa bedain mana yang salah, mana yang benar gitu. Jadi itu yang paling penting mau saya ajarin. Jadi nggak perlu ikut-ikutan teman-temannya atau tren-tren yang mungkin pengaruh-pengaruh yang nggak baik. Jadi mereka bisa tetap punya pendirian, punya prinsip gitu. Oke, next, Ethan Salim. Apa tantangan terbesar yang ibu hadapi dalam membesarkan kami? Tantangan terbesar orang tua zaman sekarang, kalau menurut aku dengan banyaknya medsos yang bisa diakses gampang, banyak hal-hal yang harusnya anak-anak gak lihat, tapi bisa lihat dengan mudah sama anak sekarang. Jadi itu yang paling susah, jadi harus pinter-pinter kita saring, kita perhatiin, terus harus kita jaga anak-anak dari pengaruh-pengaruh buruk, tapi gimana juga caranya supaya mereka nggak terlalu banyak larangan, jadi tetap bisa jadi seperti anak-anak pada umumnya, tetap bisa main, bisa berteman gitu, bisa nonton, tapi ya harus dalam batas-batas yang aman buat anak-anak gitu. Jadi tantangannya itu, jadi ngebalancing, jadi jangan terlalu dilarang tapi juga nggak terlalu lepas gitu, lepas kontrol gitu. Itu susahnya itu sekarang sih menurut aku. Gimana rasanya? Rasanya menjadi seorang abang. Lebih kenceng dong, gimana? Gimana seorang ibu? Rasanya menjadi seorang ibu. Gimana rasanya menjadi seorang ibu? Gimana rasanya menjadi seorang ibu? Rasanya menjadi seorang ibu tuh, sebenarnya aku dari sebelum punya anak-anak juga aku suka anak-anak dari dulu gitu. Jadi tapi setelah udah punya anak baru berasanya itu kayak momen ajaib gitu. Waktu di rumah sakit aja tuh aku sampai waktu anak pertama ya Vanessa, aku tuh sampai berkali-kali gitu, ini udah lahir ya? Ini udah lahir ya gitu. Maksudnya itu menurut aku pengalaman yang ajaib gitu. Terus yang paling menurut aku berkah luar biasa dalam hidup itu jadi ibu gitu. Dengan adanya anak-anak hidup tuh jauh lebih berwarna, terus kita punya suatu hal yang lebih penting bahkan dari diri kita sendiri gitu. Jadi itu perasaan yang nggak bisa digambarkan kalau nanti udah merasakan sendiri deh punya anak-anak gitu. Apa next question? Ethan, baca. Kalau besar nanti kami belum sukses seperti ayah, gimana tanggapan ibu? Kalau udah besar belum sukses seperti ayah nggak apa-apa. Tapi yang pasti harus terus berusaha. Jadi nggak boleh pasrahan aja, motivasinya harus terus ada. Jadi walaupun belum berhasil sekarang, tetap berusaha. Jadi suatu saat kan bakalan berhasil. Jangan cuma terima nasib, oh ya udah deh mungkin saya begini aja. Nggak bisa gitu. Jadi motivasi nggak boleh mati. Jadi harus selalu punya motivasi dan nggak boleh pasrah nerima keadaan. Jadi harus berusaha terus. Jadi waktunya cepat atau lambat itu nggak masalah. Yang penting selalu berproses. Ethan. Nih, ya. Apa hal yang Paling lucu ketika merawat kami. Hal-hal paling lucu apa ya? Paling lucu tuh pas mereka tuh baru-baru belajar ngomong tuh biasanya paling lucu. Jadi ngomongnya suka kebolak-balik, suka salah-salah itu. Si Ethan yang sebenarnya paling lucu kecil Ethan tuh. Kalau ngomong suka salah-salah. Kalau ngadu gitu, mami aku dikacar gitu, maksudnya dicakar gitu. Terus nanti kalau mau beli mainan aku bilang nggak ada, mami belum KTM. Nanti dia bisa teriak, mami nggak punya diut gitu. Jadi kayak duit diut gitu, suka kebalik-balik gitu. Jadi kadang-kadang mau betulin tapi entar aja biarin gitu, lucu soalnya. Jadi gitu. Vanessa sebenarnya dari kecil anaknya baik sih ya, nggak pernah rewel gitu. Jadinya lebih ke momen-momen berkesan ya. Kayak dia waktu jalan pertama kali itu waktu kita lagi jalan-jalan ke Jepang. Nah tiba-tiba di lobi hotel tiba-tiba dia jalan gitu. Nah itu baru kayak ini pertama kali jalan. Because stuck in the elevator. Iya. Apa momen paling berkesan saat kami masih kecil? Momen paling berkesan saat masih kecil itu kalau dari Vanessa itu dari dia pertama mulai sekolah. Jadi kan pertama kali itu ngantri anak ke sekolah aja, tapi masih boleh ditemenin dalam kelas. Jadi tapi ngeliat dia nggak nangis, terus bisa
nurut sama gurunya, terus makan sendiri, jadi kayak terharu gitu rasanya, anak udah sekolah gitu rasanya itu pas masih kecil begitu. Terus Ethan, kalau Ethan iya dulunya kecil, kurus, susah makan, terus kenapa sekarang tiba-tiba jadi begini Ethan? Terus kaget peralihannya, kalau Vanessa kan dari bayi anteng, dari bayinya juga anteng, pokoknya sampai gede anteng gitu, diajak jalan tidur nggak rewel, bangun nggak rewel, begitu dapet Ethan. Udah gitu dia mikir, enggak, punya anak santai-santai aja, nggak seperti yang orang ngomongin. Taunya dong pas Ethan Salim suka tantrum 2 jam, nggak tahu maunya apa, muntah sampai 4 kali, 5 kali gitu. Jadi itu yang kayak baru, apa anak laki begini ya itulah Ethan Salim. Kalau Shan, dia tuh suka nanya pertanyaan yang aneh-aneh gitu. Bukan aneh-aneh sih sebenarnya, karena rasa ingin tahunya tinggi. Jadi itu kadang kita sampai bingung mau jawabnya apa gitu. Jadi dia suka kayak nanya, Tuhan itu di mana gitu. Dia jawab, di surga. Surga itu di mana? Di atas awan. Jadi Tuhan itu nggak kelihatan. Jadi Tuhan itu ghost bukan gitu. Jadi saya juga sampai bingung jawabnya gimana. Jadi saya bilang, makanya ke sekolah minggu saya bilang gitu. Gitu. Oke, apa yang ibu banggakan dari kami? Yang Apa yang ibu banggakan dari kami? jadi hal yang paling membanggakan anak-anak, walaupun mereka kadang-kadang suka nakal, anak-anak suka berantem, tapi dalam hatinya mereka tuh baik dan saling menyayangi gitu loh. Jadi sama kakak-kakak dan adiknya itu care sebenarnya gitu, solid sebenarnya, dan sayang sama orang tua, mikirin orang tua gitu. I want to get the last sudah besar nanti boleh gak aku pacaran? Ya masa mau jomblo terus? Ya boleh kalau udah besar, kalau udah cukup umur, udah ngerti batasannya gitu, udah ngerti kewajiban dan tanggung jawabnya apa, ya boleh gitu. Yang pastinya nanti milih pasangannya harus, jadi bisa pilih pasangan yang baik itu seperti apa, boleh nanti. Ayo. Apaan? Baca apa? Nasihat. Apa nasihat? Apa? Nasihat terbaik yang ibu dapatkan dari nenek. Oh, nasihat tersebut bukan nasihat sih, lebih ke contoh gitu. Jadi dari kecil aku kan mama aku tuh selalu kalau misalnya kita beli mainan belum tentu selalu boleh gitu. Jadi banyakan nggak bolehnya malah. Tapi kalau soal pendidikan, les, keterampilan, skill, mama aku tuh nggak pernah mikir 2 kali. Jadi lebih pentingin pendidikan untuk anak-anak, dan anak laki-laki sama perempuan sama. Jadi perempuan juga harus sekolah, harus punya skill. Kalau nggak mau sekolah harus punya skill yang pokoknya untuk jadi pegangan hidup gitu. Nggak laki nggak perempuan sama, dua-duanya harus bisa mandiri. Kalau itu dari mama aku. Jadi aku contohnya aku turunin juga sekarang ke anak-anak. Jadi mau Vanessa, mau yang perempuan, mau yang laki-laki sama. Semuanya harus punya kemampuan gitu. Oke, last question. Apa doa dan harapan ibu untuk kami? Apa doa dan harapan ibu untuk kamu? Yang pasti anak-anak jadi anak baik, apalagi sekarang pergaulannya udah lumayan mengerikan ya, anak zaman sekarang gitu, agak serem. Jadi semoga anak-anak bisa tumbuh jadi anak-anak baik, yang bisa jadi orang sukses gitu, bisa berguna buat banyak orang, terus mereka akur-akur terus gitu. Nah nanti punya keluarga masing-masing juga gitu, bisa jadi kepala keluarga, bisa memimpin keluarga yang baik sampai ke anak cucunya mereka nanti. Oke, Shan apa? Shan mau ngomong apa buat Mami? Mau say apa tuh Mi? Thank you atau apa gimana? Thank you for always being a good mother. Oke, thank you for listening to me. Oke, thank you. You're welcome. Jadi buat anak-anak, walaupun kelihatannya Mami sering marah-marah, sering ngomel, galak, tapi itu semua buat kebaikan kalian gitu. Kalau yang hal yang boleh pasti Mami bilang boleh, kalau yang nggak boleh ya nggak boleh gitu. Jadi ada rulesnya, itu semua buat kalian nanti kalau udah gede. Jadi punya kebiasaan-kebiasaan baik gitu. Jadi walaupun Mami marah, galak, tapi dalam hati Mami tetap sayang kalian sampai kapanpun. Oke guys, jadi itu sesi Q&A sama anak-anak yang nggak bisa diem ini. Begitulah, jadi sampai ketemu lagi di episode selanjutnya Fantastic Family. Dadah semua, bye. Bye, itu dadah, bye.